Yuk, silakan diskusi. Silakan sampaikan pendapat. Siapa yang mau pendapat? Woi, hai, woi. Saya mau memulai, Pak. Boleh. Gimana Mas Rahmat? Jadi RFID itu menurut saya perangkat elektronik kecil yang di dalamnya itu terdapat chip dan antena seperti itu. Oke, chip dan antena. Ada yang bisa diskusi lagi? Boleh pendapat? Silakan pendapat. Ada yang bisa berpendapat lagi? RFID? Permisi Pak, saya ingin menambahkan. Boleh, gimana? Setahu saya RFID itu seperti chip saja sih Pak di dalam sebuah barang, ya seperti kayak apa ya, kayak kertas kecil mungkin di dalam situ terdapat chip di situ, terus disambungkan seperti diikatkan ke sebuah barang untuk dijual gitu Pak. Jadi untuk penjualannya nanti seperti di scan dulu gitu Pak, menggunakan seperti apa ya, menggunakan frekuensi seperti itu. Oke. Ada yang lain? Dengan chip. Oke. Ada yang lain? Bisa diskusi? Saya Mbak masalah nggak masalah ya? Anggap saja mohon maaf. Jangan kalau salah nggak masalah, nggak usah takut. Seakan-akan jenengan review lah. Ada yang bisa diskusi, ada yang bisa diskusi. Karena kalau salah satu di kerjaan ada yang namanya FGD, Mas. Forum Group Discussion. Jadi kalau ada di ujian forum group discussion itu nggak terlalu menonjol, tapi kalau berpendapat boleh. Dan itu yang dilihat pendapatnya. Paham maksud saya? Ini kayak latihan gitu loh. Sebelum saya jawab, saya harapkan jangan banyak diskusi. Jadi komunikatif. Jelas? Salah nggak masalah. Oke, gimana? Ada yang lain? Saya ingin mencoba, Pak. Boleh, gimana? Kan kalau yang setelah saya lihat video tadi ya, Pak, kepanjangan RFID kan radio frequency identification. Itu tuh kayak kalau yang di video pertama tadi ya, Pak, itu RFID paper. Nah, dalamnya microchip yang itu tuh dapat menyimpan data dan juga dapat dipindai secara jauh. Ya, minimal bisa sekitar 20 meter, Pak. Nah, itu memakan wireless ya, yang memanfaatkan gelombang frekuensi radio. Ya, sekian Pak. Yang ingin lagi, Cuk. Yang ingin diskusi lagi? Di salah video juga sekali yang isi di sana ya. Bukan NFC ya. Ini sudah sore KFC ini apa lagi nanti NFC. Ini yang bisa diskusi yang terkait NFC atau NFC yang mana ini FID Pak sama NFC. Iya. Ada yang bisa membedakan? Ada yang bisa pendapat? Saya ingin berpendapat, Pak, tentang NFC, Pak. Jadi bedanya RFID sama NFC, kalau RFID itu bersifatnya satu arah, dia memberikan informasinya itu keluar gitu ya. Kalau NFC itu bisa dua arah. Jadi NFC itu bisa dipakai ke perangkat ya. Jadi nanti bisa contohnya buat pembayaran yang tinggal di tap seperti itu, kunci mobil yang keyless, seperti itu Pak. Siap. Ada yang bisa pendapat lagi? Kenapa Pak ada RFID sama NFC? Ada perbedaan ya? Lebih bagus yang mana? Kalau saya bilang kembali lagi, kalau lebih bagus sesuai kebutuhan Mas. Kalau ingin dua-duanya dibahas, RFID sama NFC, satunya lagi ada yang namanya barcode. Sudah tahu yang barcode ya? Nah, kalau tadi yang sudah disebutkan sama Mas Bayu Arya, itu seperti di-scan Pak, kondisi seperti itu.
Itu kan mirip seperti barcode. Nah, terus bedanya RFID sama barcode apa? Maksudnya? Kan sama-sama di-scan. Kenapa nggak gunakan barcode aja? Contoh-contoh seperti ini, Mas. Ada yang keunikan pertanyaan-pertanyaan yang unik lah saya bilangnya. Jelas? Ada yang ingin diskusi dulu? Atau ada yang ingin membedakan? Saya kembalikan lagi, ada yang namanya RFID, satunya lagi ada yang kondisinya NFC, satunya lagi barcode ya. Yang bedakan apa, Mas? Ada yang ingin pendapat? Ada yang ingin pendapat? Sip, ucap untuk pagi hari ini ada beberapa yang berani diskusi atau mengutarakan pendapat. Saya harapkan untuk kuliah selanjutnya ada yang banyak berpendapat ya. Kenapa Pak? Latihan ngomong Mas. Paham maksudnya? Kalau ada kesempatan latihan berbicara dalam latihan kan di sini jenengan masih berbicara sama teman ya. Di depan teman loh, belum di depan yang umum loh. Pak nanti dampaknya apa Pak? Kalau salah ya udah loh Mas, salah ya udah. Setidaknya jenengan sudah belajar mengutarakan ya udah. Paham maksud saya ya? Dan ini tampil lumayan Mas. Paling nanti kalau salah ya udah Pak. Ya ngakui biasa salah. Tapi kalau benar gitu, wih, ini kan di Zoom ya, on semua. Pointer bocah kui. Enggak, biasa aja. Padahal dalam batin, sopo dhisik. Ya, siapa dulu? Enggak usah. Paham maksudnya ya? Pede aja Mas. Yuk belajar untuk pede yang di kondisinya Zoom. Saya bahas. Yang pertama ada yang namanya RFID. Di RFID ini ada dua biasanya digunakan. Ada yang namanya RFID tag atau RFID tag. Satunya lagi ada yang namanya RFID reader. Yang biasanya RFID tag itu biasanya ada chips. Ada yang beberapa yang komentar ada yang chips Pak, atau ada yang mikro Pak kayak gitu silakan. Karena lebih ke hardware, nggak saya bahas ke Mbak Mas. Lebih hardware ke PTE. Jadi kondisi ada yang RFID. Di sini ada RFID tag, sama satunya lagi ada yang namanya RFID reader. Nah, kalau dibilang RFID tag, itu kondisinya dalam satu kartu tersebut. Contoh nih, saya di sini ada punya Mas Rama, di sini ada gambaran Mas Rahmat, ada Mbak Ika, ada yang Mas Faisal. Kalau saya RFID tag, saya kasih satu kartu. Nah, di RFID tag itu diisi, Pak. Iya, diisi. Diisi informasinya apa? Khusus Mas Rahmat, itu saya kasih kehilangan pengkodean. Pengkodeannya seperti apa, Pak? 1001. Sudah diajari elektronika digital? Sudah? Belum? Elektronika ada? Ada Pak, kalau ada. Oke. Kalau mungkin yang di TKJ pernah melihat kalau ada yang namanya pengkodean itu ada 8 bit ya. Yang biasanya 10101010 sampai 8 angka ya, benar. Angka dari belakang itu sampai ke depan, angka paling belakang 2/0, 2/1, 2/2, seperti itu, benar ya? Nah, yang punyanya Mas Rahmat ini saya berinya apa? 100. Kalau Mbak Ika itu saya berikan 1001. Kalau punyanya Mas Faisal itu saya berikan 1011. Jadi kodenya berbeda-beda. Jelas. Nah, yang di RFID tag ini kondisinya apa? Dalam material satu kartu itu cuma deteksi satu. Kebacanya di mana, Pak? RFID reader. Berarti kalau kondisi di RFID reader, tadi yang sudah disebutkan sama Mas Rahmat, berarti satu persatu, Pak. Saya hanya bisa membaca kartunya Mas Rahmat itu cuman 1000. Iya. Itu identitasnya Mas Rahmat. Jelas. Kalau identitasnya Mbak Ika, kondisinya 1001. Pak, buat apa, Pak? Itu buat pengelompokan, Mas. Ngeceknya kalau di gudang atau barang lebih cepat. Contoh nih, saya lagi import Skechers atau katakan Nike ya. Saya impor Nike itu 20 peti. Nah, kalau zaman dulu dicatat satu-satu, Mas. Barangnya apa saja, petinya ada 20 enggak?
Kalau jenengan lihat di pelabuhan itu banyak peti loh, Mas. Nah, kalau kondisinya saya menggunakan RFID, peti itu saya kasih kayak tempelan, kayak logo sih lebih tepatnya. Kayak ada chipnya kecil sebenarnya. Kalau nggak kartu nggak masalah, tapi misal di kartu itu ada chipnya, saya tempel di peti tersebut. Terus yang saya lakukan apa? Misalnya ada peti di sini, ada Mas Rahmat, Mbak Ika, sama Mas Faisal, seperti peti kayak gitu, saya tinggal ngirim, ini RFID reader, kalau di-scan barangnya ini aja. Jadi saya datang, bawa scan seperti barcode, tit, 100, oh ini dari sini, 1001 ini dari sini. Lebih jelas. Paham maksud saya? Nggak nyari peti. Loh Pak, kalau nggak begitu kan apa? 20 peti kan Anda nggak tahu. Yang nomor 1 mana, nomor 2 mana, nomor 3 mana. Ya kalau impornya saya naiki sama-sama satu negara, Singapura. Kalau saya ngimpor dari Singapura, Thailand, kayak gitu, bingung Mas. Paham? Jadi pengidentitasan di RFID ini kondisinya apa? Itu cuma hanya satu. Contoh lagi, ada kondisi apa? Biasanya kalau Mbak Mas itu, KTM Mbak Mas itu bisa dibuat RFID. Saya ada beberapa kali cerita, sebenarnya di parkiran di sini itu masih nggak teratur deh. Mahasiswa lain itu bebas mau parkir kemana saja deh. Dalam tanda kutip ya, kalau bebas kemana saja, jenengan teknik elektro, tapi parkirannya dipakai teknik kimia, teknik sipil, ada PKK. Kalau parkiran penuh, iya Mas. Jenengan yang punya rumah sendiri nggak punya parkiran, paham maksudnya? Pernah bayangkan nggak sih, jenengan tuh punya halaman, tiba-tiba mau parkir mobil atau motor, ya terus aku parkir dipakai orang lain. Terus diapakan Pak? Saya komentar, udah pasang RFID aja alatnya. Nah terus Pak, chipnya kasih aja masing-masing KTM. Kalau mau parkir di tap, kasih counter, sudah penuh atau enggak, nanti ada tulisan, beres. Pak, kalau dikasih RFID Pak, selama dekan Anda nggak meminta untuk kartu, kelihatannya nggak bisa parkir situ deh. Jarang-jarang ya Pak dekan nggak bisa parkir ya. Sama nanti mahasiswanya jadi mafia. Mau parkir di sini, bayar dulu. Karena yang bisa masuk apa? KTM-nya teknik elektro, selesai. Jelas. Saya nggak ngajari jadi mafia ya, jenengan jadi jahat banget. Teman jenengan nggak dapat parkiran, jenengan objek 5.000. Sesuatu. Paham maksud saya? Itu sudah ada sih di jurusan saya, alumni teknik fisika. Saya pada saat masuk ke sana, saya nggak bisa masuk, Mas. Nah terus nggak bisa masuk, Pak Ari parkir mana? Tenang, saya masih kenal orang dalam ya biasanya ya. Siapa Pak? Satpamnya, penjaga parkirnya kenal dengan saya. Tumben datang ke sini, Pak saya nggak bisa masuk. Tenang, aku punya kartunya. Canggih Pak jenengan Pak. Pakai RFID semua. Loh Pak, mahasiswa kalau parkir sekarang gimana? KTM-nya sudah punya kok Mas. Dimodif. Jelas? Aplikasi lagi RFID yang lain, Mbak Mas bisa di perpustakaan. Kalau di perpustakaan, masalah keamanan di RFID, itu biasanya ada gate, ada gerbang. Kalau jenengan di kampung biasanya gapura ya. Gapura itu ada RFID-nya, Mas. Ada reader sama tag di gerbang gapura. Loh Pak, terus diapakan Pak? Kalau di perpustakaannya ITS sudah dipasang RFID, chipnya itu ditanam di bagian buku. Dan kita nggak tahu bagian mananya. Pat banget. Efeknya apa Pak? Kalau buku itu nggak dimasukkan petugasnya, belum tercatat, tiba-tiba buku Mbak Mas ambil, tindak kriminal ya, ngambil buku nggak izin kayak gitu, Anda keluar ke gate itu, mesti bunyi. Titit, balik. Yang di gerbang, balik, pinjam dulu. Menghindari pencurian kayak buku sih Mas. Jelas kondisinya. Lebih canggih Pak, canggih. Contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, Mbak Mas sudah pernah masuk tol ya? Ada kondisi e-tol. E-tol sama Pak, kasusnya sama. Bisa dikatakan menggunakan RFID. Kalau saya mau pulang ke Surabaya, saya tap di Semarang dulu. Saya tap ke Semarang. Setelah saya tap ke Semarang, terus keluarnya saya tap lagi nggak? Iya, saya tap lagi. Jadi yang di sini saya tap di awal itu apa? Saya masukkan database. Saya menunjukkan kalau saya masuk jalan tol dari Semarang.
Terus pada saat di Surabaya saya tap lagi, itu saya menunjukkan saya mau turun ke Surabaya. Itu kedetek, Mas. Jadi kalau yang di etol, database-nya Anda masukkan manual. Iya, masukkan sendiri ya, bukan petugasnya. Paham maksud saya? Nah, kalau yang tadi buku kan Mbak Mas nggak tahu chipnya di mana, benar. Tapi kalau di etol, ini chipnya di mana? Ya di kartu Anda. Cara masukkan ke database Mbak, Anda tap dulu. Ke deteksi database. Terus kalau keluar, baru Anda tap lagi, benar. Misalnya, saya ada kasus, Mas Rahmat sama Mbak Ika dari Semarang sama Surabaya bareng. Tiba-tiba ngetap di awal di Semarang sama-sama berangkatnya. Tiba-tiba Mas Rahmat kartu RFID, kartu etolnya ini hilang. Kartunya Mas Rahmat hilang, pinjam Mbak Ika. Apakah Mas Rahmat bisa keluar? Bisa. Loh kok bisa? Kan Mbak Ika juga masuk tol kan? Benar. Kak, pinjam kartunya Kak, kartuku hilang. Mas Rahmat keluar, tapi Mbak Ika bisa keluar nggak? Nggak bisa. Paham maksudnya ya? Sebenarnya itu bisa Pak kondisi tetap satu-satu, karena kan punya etolnya ya. Dan di RFID ini nggak ada pakai nama deh, yang di etol. Benar. Atau yang kartunya etol khusus namanya Rahmat gitu, nggak ada deh Mas. Buat apa komentar saya? Kok bisa kayak gitu Pak? Anda kan bisa minjem kartu etol yang lain kan? Paham? Nah, satu-satunya seperti itu, Pak. Iya. Saya lanjutkan lagi ke RFID, Pak. RFID itu kondisinya masuknya pakai apa, Pak? Itu menggunakan frekuensi radio, Mbak. Ada yang namanya frekuensi radio, kalau NFC itu bisa menggunakan Bluetooth. Mungkin ada yang tanya, Pak, kenapa kok radio? Jangan kalau ke etol, itu nempelkannya deket banget ya? Jelas. Jadi jaraknya tuh lebih dekat, Pak. Yang radio, lebih dekat. Saya nggak membahas AM sama FM ya. AM FM itu kan 11 FM, bukan radio itu ya. Itu ada penguatnya. Tapi kalau di RFID ya udah gelombangnya gelombang radio. Kenapa Pak menggunakan gelombang radio? Sederhana aja Mas. Kalau jenengan di etol itu keluarnya barengan, biasanya mobil di belakang antri deh, benar? Benar ya? Nah kalau gelombangnya saya menggunakan Bluetooth, Bluetooth kan jangkauannya lumayan gede ya. Anda itu mobil di depan, tiba-tiba yang belakang itu juga sudah nyalakan Bluetooth, semua menggunakan Bluetooth. Kedetek itu yang mobil paling belakang. Mobil paling belakang itu dari Jakarta ke Surabaya. Anda dari Semarang ke Surabaya. Loh Pak, ini salah Pak. Kenapa? Loh kok saya nomor 1 kok yang di belakang sudah kedetek. Paham maksud saya? Ini kan merepotin Mas. Sebenarnya pakai NFC bisa. Cuma merepotkan. Paham? Sama yang kedua kan kartu etol jenengan selama di tol kan nggak digonta-ganti kan? Mas Rahmat sama Mbak Ika, yaudah tukeran etol. Nggak usah di tengah jalan tukeran kayak gitu. Rest area tukeran, ngapain? Jelas. Sampai sini jelas. Nah, kalau di kondisinya di RFID, fungsinya buat apa, Pak? Di sana itu kayak ngasih kode, Mas. Jangan ngetap di awal di etol itu ngasih kode pertama. Kedua, akhirnya kebuka lagi buat apa? Motong saldo Anda. Nah, yang saya bahas sekarang itu terkait komersil. RFID banyak yang komersil, banyak. Tadi saya bilang untuk impor Nike. Saya nggak bayangkan kalau saya punya toko, saya impor Nike, Adidas, atau sepatu-sepatu yang lainnya, banyak. Saya nyatet satu-satu di gudang. Lama, Mas. Jelas maksud saya. Belum tentu loh ngimpornya itu dengan negara yang sama. Makanya kondisi-kondisi seperti itu banyak, Pak. Kondisi yang digunakan untuk pencatatan di gudang. Iya, keamanan juga bisa, Pak. Bisa. Jelas kondisinya? Di rumah pakai RFID boleh, Pak? Boleh. Anda pakai fingerprint boleh. Face ID boleh. Tergantung jenengan suka yang mana. Cuma jangan melakukan hal yang sia-sia ya. Maksudnya apa? Di rumah saya menggunakan double, Pak. Double apa, Mas? Saya menggunakan RFID plus fingerprint. Ngapain gitu loh. Alay komentar saya. RFID aja, fingerprint aja.
Emang kenapa, Pak? Ada yang ngadakan skripsi kayak gitu, Pak. Saya mau ngadakan mau ambil judul skripsi RFID dan fingerprint. Nah, buat apa, Mas? Ya biar lebih aman, Pak. Bukannya kalau RFID sama fingerprint salah satu aja udah aman ya, Mas? Gini loh, Pak. Kalau pada saat di pasar, saya ketemu Pak Arik, tiba-tiba kartu RFID saya hilang, kalau rumah saya pakai RFID, saya nggak bisa masuk dong, Pak. Kartu RFID saya Pak Arik temukan. Berarti Pak Arik bisa buka rumah saya. Ini kadang-kadang pertanyaannya agak konyol sih. Nah, terus saya komentar, loh, kalau saya pengen buka rumah Anda, emang saya tahu alamat rumahmu. Konyol ya, Bang gitu ya. Kenal aja kagak. Apa maksudnya ya? Gunakan salah satu. Bagusnya fingerprint, menggunakan fingerprint. Bebas. Tapi ada yang sesuatu yang krusial apa? Seperti yang tadi. Ngirim box atau etol. Kenapa nggak menggunakan NFC ya? Salah satunya seperti itu, Mas. Kalau dikondisikan Bluetooth, apalagi pakai HP ya. Nah, Pak, kalau kondisi yang NFC, Pak, yang membedakan paling sederhana gini, Mas. Mbak Mas, kalau di toko biasanya kalau lihat barang atau baju dari luar ya, benar? Dari luar, dari etalase ya. Nah, kalau Anda menggunakan NFC, Anda menggunakan HP, di-scan, Mas. Sama, di barang tersebut itu ada logonya sih. Anda tinggal scan. Nah, kalau di NFC sudah di-scan, Pak, akan keluar. Keluar keterangannya. Contoh, kalau baju ini terbuat dari apa, bahannya berapa, harganya berapa, desainnya seperti apa, keluar semua, Mas. Nah, terus yang membedakan RFID apa? Kalau di NFC, kalau baju itu, kalau Mas Rahmat akses, Mbak Putri bisa akses nggak? Bisa. Jadi nggak harus satu, Mas. Yang lainnya juga bisa akses. Paham maksud saya? Kalau di RFID kan ada RFID tag sama reader. Masuk database selesai. Tapi kalau kondisi di NFC, enggak. Kondisinya di NFC, Anda bisa akses macam-macam. Cuma di NFC mungkin mau digabung pakai ARVR. Mungkin ya. Kenapa Pak digabungkan pakai ARVR? Augmented reality sama virtual reality, ilmu itulah komentar saya. Itu kalau jenengan Mbak Mas, lebih tepatnya Mas sih. Pernah beli Tamiya? Mobil-mobilan? Pernah ya? Pernah kayak kapal-kapalan atau pesawat-pesawatan kayak gitu yang pakai remote control? Tahu ya? Lah yang Anda lihat di box-nya itu gambar 2 dimensi ya? Benar. Tapi kalau kondisinya saya pakai AR/VR, itu kayak ada stiker, Mas. Saya kasih HP, itu kelihatan 3 dimensinya, Mas. Tampak samping, tampak kiri, kanan, kayak gitu kelihatan semua. Nah, kalau di-compare sama NFC, Pak, AR/VR itu hanya menunjukkan itu bagian-bagiannya sama tulisan, selesai. Tapi kalau NFC, itu kondisinya bisa buat bayar juga. Nah, kalau dikombinasi sama AR/VR, bagus, Pak, bagus. Jadi kalau jenengan mau jualan Tamiya kayak gitu, nggak usah bawa barangnya, bawa katalog aja. Ini loh Tamiyanya modelnya seperti ini loh mobilnya seperti ini. Paham maksud saya? Lebih enak Pak, lebih asik. Iya, daripada jenengan jualan, saya cuma pemikiran bisa-bisa orang-orang ini jualan nggak buka showroom mobil ini kelihatannya. Loh, nggak buka showroom mobil, ya udah bawa katalog aja ke rumah-rumah. Jelas. Kalau benar-benar mau beli, datang ke showroom. Sudah selesai. Ada gambaran? Ada gambaran sampai sini? Ada yang tanya tadi terkait, mungkin saya bahas, ada satu itu yang terkait barcode ya. Sebenarnya barcode mirip seperti NFC, mirip. Cuman di barcode ini yang berbeda sama NFC, di barcode ini menggunakan cahaya. Kalau RFID sama NFC itu masih RFID menggunakan radio, kalau di NFC menggunakan Bluetooth HP Anda. Jelas. Kalau menggunakan Bluetooth fungsinya buat apa, Pak? Kalau saya punya HP kondisinya buat untuk nge-tap, NFC itu misal nih, mirip seperti apa, Pak? Kayak NFC itu kayak barcode sih Mas sebenarnya.
Kalau saya bayar seperti NFC pakai barcode seperti apa? Kayak jenengan pick up, tahu pick up? Bukan pick up sih. Lebih tepatnya kayak Shopee Pay. Tahu yang Shopee Pay yang potongan 30%? Anda kan harus nge-scan ya. Di Shopee-nya jenengan kan sudah ada uangnya ya, benar ya? Itu mirip NFC. Pak. Loh, kan NFC toh, Pak? Lah kan yang potongan 30% kan bukan hanya buat Mas Rahmat saja. Mas Dimas kan juga kondisinya bisa dapat 30%. Asalnya kan ada syarat dan ketentuan berlaku, benar? Makanya saya nggak menggunakan RFID. Berarti NFC itu seperti barcode, Pak. Ya. Cuman kondisinya kalau yang seperti yang barcode, yang kondisi yang Shopee Pay itu saya bilangnya barcode ya. Kenapa kok barcode? Anda kalau nyekan kayak gitu kan nggak membutuhkan Bluetooth ya, benar? Langsung scan biasa kan? Jadi yang kondisi yang Shopee Pay itu kondisi barcode, kenapa Pak? Dia memanfaatkan cahaya, Mas. Atau Peduli Lindungi sekarang aplikasi, itu menggunakan apa? Barcode. Kenapa? Saya nggak butuhkan Bluetooth. Saya nyalakan aplikasi, jadi jelas. Jadi paling sederhananya RFID sama NFC itu ada elektroniknya, Pak. Iya. Kalau barcode enggak, Pak. Enggak. Berarti semuanya dibuat barcode, Pak. Ya nggak bisa gitu juga. Paham maksudnya? Emang barcode ada, Pak, yang enggak di Shopee Pay? Ada. Jenengan kalau beli kemasan makanan di di mall-mall, hypermarket, kalau di Semarang itu ada. Kalau di Surabaya itu ada Giant, ada Lotte Mart, ada Carrefour. Anda kalau beli kan yang di-scan barcode-nya ya. Benar. Saya beli misalnya Coca-Cola, yang saya scan apanya? Barcode-nya di itu. Barcode mesti di-scan. Nah, terus fungsinya kenapa kok menggunakan barcode, Pak, daripada NFC sama RFID ya? Emang Mbak Mas kalau sudah beli Coca-Cola, Coca-Colanya sudah habis, botolnya Mbak Mas balikan? Enggak kan? Mbak Mas buang kan? Sekali pakai berarti. Saya nggak bayangkan kalau Coca-Cola itu nanti ditambahi NFC atau ditambahi RFID, Mas. Efeknya apa? Harganya lebih mahal dong, Mas. Wong Masnya itu kondisinya barcode aja tinggal dibuang kok. Makanan, kemasan makanan jenengan tinggal buang kan? Barcode-nya masih ada nggak? Ada. Makanya itu saya bilangnya NFC itu sama mirip seperti kondisinya barcode. Cuman di barcode yang Mbak Mas beli seperti hypermarket itu nggak ada yang kondisi pemotongan nilai saldo atau algoritmanya belum tentu lengkap. Hanya mendeteksi Anda itu beli apa, udah barangnya apa. Algoritmanya adalah Pak di kasir. Nah kalau di NFC Pak nggak perlu kasir kayak gitu, otomatis. Berarti bisa dikatakan paling sederhananya kalau NFC itu jenengan beli sepatu Nike harga 1 juta wajar lah pakai NFC. Paham? Jelas sampai sini? Ada yang ingin diskusi? Bisa membedakan NFC, RFID, sama satunya lagi barcode. Sampai sini ada yang diskusi dulu nggak? Kalau jangan lihat video itu ada yang namanya supply chains. Sebenarnya kalau saya sebutkan seperti e-tol kayak gitu, Anda membayangkan cuma e-tol jalan sudah selesai. Mungkin Mbak Mas lebih membayangkan satu Jawa ini kurang lebih tolnya banyak ya. Tol Semarang, tol Solo, tol Karanganyar, tol Ngawi, tol Madiun. Paham maksudnya? Lah gimana caranya RFID itu bisa kedetek ke semuanya, Mas? Anda mau masuk dari manapun. Nah, kondisi-kondisi seperti itu ada yang ilmu tersendiri, itu ada yang namanya supply chains. Itu ilmunya teknik industri sama manajemen. Supply chains itu seperti apa, Pak? Saya kasih contoh itu kayak Mbak Mas tahu daging sapi sama daging ayam di pasar ya? Benar?
Lah Mbak Mas itu tahu daging sapi sama daging ayam di pasar. Insya Allah setiap hari itu daging sapi sama daging ayam mesti ada. Benar. Pernah nggak bayangkan kalau orang itu memberikan suplainya daging ayam itu berlebihan? Busuk nggak lama-lama? Busuk, Mas. Nah, ilmu supply chain itu buat apa, Pak? Buat ngatur itu. Saya mau ke pasar ini, saya drop berapa kilo, yang ke sana saya drop berapa kilo, diputer, Mas. Jadi kalau saya punya sapi, nggak saya sembelih semuanya. Nggak. Diatur. Jadi manajemennya ada. Sama seperti supply chain itu masuk ke Alfamart maupun Indomaret. Indomaret kan banyak ya. Alfamart juga banyak. Sama. Nah, yang dikirim-kirim kayak gitu apa? Kayak peti-peti, Mas dan Mas. Peti A ini dibuat Alfamart A, peti B ini dibuat Alfamart B. Misal nih, gunakan apa, Pak? RFID lah, Mas, biar cepat, Mas. Jelas. Makanya kalau RFID itu berhubungan erat dengan supply chain. Jadi kalau tahu supply chain, seru sih. Kalau nggak belajar kayak gitu, jenengan punya tambak, panen, dibagi, udah selesai. Nggak ada kondisi ditunggu ikannya, nggak ada. Tapi kalau supply chain itu muter kayak gitu, Pak. Ada ilmunya sendiri lah. Oh iya, yang poin penting di RFID yang susah apanya, Pak? Susah itu tergantung algoritma, Mbak Mas. Masukkan database itu susah loh, Mbak. Naiki barang A, naiki pertama, naiki kedua, naiki ketiga, naiki keempat, itu kan jenengan masukkan satu-satu. Pernah nggak bayangkan kalau ada satunya Reebok, satunya Nike, satunya Adidas, satunya Skechers, kalau jadi satu, jenengan harus bagi-bagi, ngelompok-ngelompokkan. Paham maksudnya? Pak, ilmunya untuk ngelompokkan kayak gitu ada, Pak? Ada. Data mining. Itu jenengan dipetikkan pakai. Dikelompokkan. Yang Adidas yang mana saja diterapkan kemana. Jadi subnya banyak lah. Ini saya drop ke Mall Paragon, satunya saya masukkan ke Citra, saya masukkan ke itu semuanya banyak. Data mining. Jelas? Kecuali jenengan mau manual ya. Manualnya gimana, Pak? Saya mau beli aqua itu 30 krat gitu. Oh, sorry kok 30 krat, 30 dus satu-satu. Manual, Mas. Di-scan kan beres itu. Jelas kondisinya? Sampai sini ada yang ingin diskusi nggak? Sampai sini ada yang ingin diskusi nggak? Saya kasih waktu 2 menit. 2 menit kalau mau diskusi. Ada yang ingin diskusi? Sudah cukup? Sudah jelas kondisinya? Yang ada tadi? Oke. Itu pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya itu terkait fingerprint. Nanti saya beri info lagi ya. Kemungkinan prediksi saya itu hari Sabtu. Kenapa Pak dibuat seperti itu? Biar barengan semua nanti. Biar kuisnya bisa barengan juga. Jelas? Kemungkinan hari Sabtu saya gabung jadi ambil 2. Ya? Untuk selanjutnya lagi saya mengadakan social eksperimen. Silakan Mbak Mas diperhatikan. Dan yang kedua, Mbak Mas silakan belajar. Belajar pahami yang maksud saya social eksperimen. Saya minta tolong Mbak Mas untuk menjawab jujur ya. Saya minta tolong sekali menjawab jujur. Itu bukan buat saya juga, buat Mbak Mas. Karena saya juga sudah melakukan social eksperimen beberapa rombel. Social eksperimennya Pak, nggak ngefek ke nilai Mbak Mas ya. Saya masih apresiasi ke Mbak Mas karena perubahannya sudah mulai kerasa, mulai ketata. Tapi kalau nggak ada perubahannya mungkin seperti yang kemarin, nggak ada perubahan sikap, nggak saya berikan social eksperimen. Baik itu sikapnya. Saya kasih social eksperimen ya. Social eksperimen jelas? Jawab apa adanya ya. Oke, untuk pertanyaan saya yang pertama.
Mbak Mas itu menggunakan, cukup menjawab jumlahnya. Mbak Mas menggunakan media sosial ada berapa? Kecuali WA. Jadi WA nggak dianggap. Karena WA itu mesti kepakai terus. Benar ya? Kecuali WA. Sama yang kedua, kecuali Telegram. WA sama Telegram mesti kepakai. Jadi media sosial itu ada yang namanya Instagram, ada yang namanya Twitter, atau mau TikTok masukkan saja TikTok. Ada yang lagi Facebook, maksud media sosial, jelas ya. Nanti saya tanyakan satu-satu ke setiap individu. Yang kedua itu sekalian juga dijawab, Mbak Mas satu hari itu menggunakan media sosial selain WA sama Telegram itu berapa jam? Jawab jujur ya. Nggak efek ke nilai Anda bisa buat nanti introspeksi diri juga sih. Juga pembelajaran buat saya juga. Karena saya sosial eksperimen. Saya mulai dari Mas Marendra dulu. Jangan punya berapa media sosial sama berapa jam? Nah, oke. Berapa jam? Oke, 1 jam. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Langsung di jumlahnya aja, Mas ya. Nggak usah disebutkan media sosialnya ya. Nanti saya dikira sebut merek. Nggak masalah, Mas. Saya kasih info yang lain. Saya belum di-endorse ya, makanya nggak usah disebutkan mereknya ya. Untuk Mas Ilham, berapa Mas jumlahnya Mas media sosialnya Mas? 2 saja, Pak. 2. Berapa jam satu harinya? Kalau malam palingan 2 jam gitu, Pak. Ya total ya saya bilangnya. Pagi, siang, malam kayak gitu totalnya berapa? 2 jaman? Udah? Kalau malam 2 jam, kalau sama dipakainya kalau senggang-senggang gitu. Ya maksud saya kan rata-rata. Apa maksud saya Mbak Mas ya? Rata-rata aja lah kumulatif. Ini iseng-iseng kok menurut saya. Berapa jam Mas? Kalau ditotalin berarti 3 jam 4 jam berarti. Oke, 3 jam 4 jam. Mahendra 2 jaman. Mas Gandhi, berapa Mas media sosialnya Mas? Mas Gandhi, selain 3. Terus? Ya, Pak. Berapa jam? Untuk penggunaannya sih kalau rata-rata sekitar 3 jam, Pak. Oke, 3 jam. Ya, Pak. Mas Bayu? Mas Bayu Iya, Arya? Pak. Saya mungkin 2, Pak. 2. Totalnya berapa? 1 jaman. Oke, 1 jaman. Mbak Nurul Hikmah? Saya 3, Pak. 3. Berapa jam satu harinya? Paling mentok itu 2 jam, paling banyak. Paling lama. Oke, 2 jam. Oke, jelas ya? Dijawab jujur aja ya? Mohon maaf ya, saya komentarnya dengan dilihat sama teman-teman, saya malu Pak kalau jujur. Saya modus saja Pak, kenapa? Saya nggak punya media sosial Pak. Terus, saya itu belajar terus Pak setiap hari. Wah, luar biasa, debak. Apa tanya aja ya? Mas Dimas gimana? Mungkin 2, Pak. 2. Media sosial. Berapa jam? Satu hari sekitar 3 sampai 4. 3 sampai 4. Mas Faisal? Menggunakan 7 media sosial. 7. Oh, good job. Berapa Mas? Berapa jam satu hari? Ya, satu hari mungkin bisa ya 5 jam ke atas mungkin bisa lah, Pak. 5 jam ke atas. Good job. Baikah? Punya 5 media sosial. Sehari bisa paling lama 5 jam. 5 jaman. Oke, paling lama. Mas Ahmad? Ada 3 media sosial, Pak. Kalau waktu hariannya bisa 9 jam, bisa 5 jam, bisa 4 jam. Ini saya lihat di HP saya ya, Pak. Iya, boleh. Pemakaian rata-ratanya. Boleh. Pak Hilda tuh berapa? Ada 2, Pak. 2. Berapa jam? Itu 2 jam. 2 jam. Mas Abdullah 2 jam, Fasin? Pak. Oke. Saya ada 4, Pak, media sosialnya. Rata-rata penggunaan sekitar 4 jam. Oke, 4 jam. Mas Rahman? Ahmad Firdaus? Kalau saya jumlah sosial medianya ada 3, Pak. 3. Total per jamnya 4 jam. 4 jam. Mbak Naila?
Kalau saya ada 5, Pak. Rata-rata mungkin 5 jam lebih, Pak. 5 jam lebih. Mas Rafif? Kalau saya lagi nggak ada, Pak. Nggak ada media Soalnya sosial? saya biasanya kayak kelamaan pakai media sosial terus ngerasa adiktif terus saya hapus, Pak. Tapi biasanya kalau ada, saya makanya dari 1 sampai 4 jam sih, Pak. Oke, jawab. Mas Rafif. Mbak Lucy? Berapa? Mbak Lucy Yanti, bisa mendengar suara saya? Mbak Lucy? Mbak Lucy Yanti bisa mendengar suara saya? Nggak kedengaran. Oke. Kalau saya 4 sih, Pak. Berapa jam, Mbak, satu hari? Biasanya 3 jaman. 3 jaman. Oke, Mbak Kamelia? Ada 5, Pak. Berapa jam? Sekitar 3 jaman. 3 jaman. Mas Rafa? Iya. Berapa media sosial, Mas Rafa? Saya ada 3 media sosial, Pak. Berapa jam? Sehari bisa cuma 2 jaman sih. 2 jam, oke. Saya nggak nyatet apa-apa ya. Nggak berpengaruh ke nilai jenengan ya. Jawab jujur aja ya. Iya, Pak. Nanti, wah Pak Ari Mas ini ngecek-ngecekin. Enggak, jenengan nanti lihat sendiri lah teman-teman jenengan menggunakan media sosial berapa jam. Mbak Azara? Kalau saya 2 media sosial, Pak. Seharinya sekitar sampai 3 jam itu sudah paling banyak. Oke, Mas Bimo? Saya memakai 2 sosial media. Rata-rata penggunaannya sekitar 3 sampai 4 jam. 3 sampai 4 jam. Oke. Mbak Dwi? Saya pakai 4 media sosial, Pak. Kalau pemakaiannya sekitar 8 jam ke atas. Oh, 8 jam. Oke. Mbak Mei? Saya ada 5, Pak, media sosialnya. 5. Iya. Pemakaiannya berapa jam? Penggunaannya itu sekitar 3 sampai 4 jam. 3 sampai 4 jam. Mas Angga? Mas Angga, Alfian, bisa mendengar suara saya? Saya 4 media sosial, Pak. Pemakaiannya itu sekitar 3 sampai 5 jam, Pak. 3 sampai 5 jam. Punya 4 media sosial, Pak. Penggunaannya sekitar 3 sampai 4 jam. Oke. Mas Rizli? Mas Rizli Fulan bisa mendengar suara saya? Oke. Nggak mendengar. Bisa mendengar semua ya? Berarti rata-rata saya bilangnya media sosial. Ya. Dan katanya kalau rata-rata saya lihat, saya rata-rata semua nih, minimal 3 jam lah satu hari. Benar? Benar ya? Berarti kalau jenengan Mbak Mas dikasih 24 jam, sudah hilang 3 jam ya? 21 jam ya? Alhamdulillah. Nggak tahu tadi tidurnya berapa jam ya nanti ya. Tidurnya 8 jam, Pak. Sehat banget. Media sosialnya 3 jam, tidurnya 8 jam. Wah, beban hidupnya hilang. Lanjut ya. Sudah kelihatan ya sosial eksperimennya ya. Saya lanjut. Saya mau tanya sekarang, itu masih media sosial? Oke, saya tanya langsung ke Mbak Mas, ini main game nggak? Berapa jam satu hari? Siapa yang jujur ya? Pak Ari Mas, gantian Pak. Kalau saya komentarnya, main gamenya setengah jam kalau nggak 1 jam, Mas. Rata-rata ya. Kalau sibuk banget, nggak kepegang gamenya. Kalau saya pribadi. Saya lanjut ya ke Mas Maren. Main game berapa jam, Mas? Saya nggak bilang jumlahnya ya, langsung berapa jamnya aja ya. Oke, berapa jam, Mas? Saya rata-rata 2 sampai 3 jaman, Pak. 2 sampai 3 jaman. Mas Ilham? Sama, Pak. 2 sampai 3 jam. Mas Kandi? Kalau saya sekitar 3 jam, Pak. 3 jam. Mas Bayu Arya? Saya sekitar 3 sampai 4. 3 sampai 4. Mas Rahmat? Saya kalau main cuma kemungkinan di hari Sabtu malam itu sekitar 5 jam, Pak. Oke, 5 jam. Mbak Ika? Mbak Ika, main game enggak? Main itu sekitar sejam doang. Oke, 1 jam. Nggak menutup kemungkinan untuk cewek main Dota atau MOBA ya?
Apalagi PUBG. Wah, saya gamers kok, Pak. Edan. Lanjut ke Mas Faisal. Berapa jam, Mas? Kalau buat game 3 sampai 4 jaman, Pak. Oh, 3 sampai 4 jaman. Mas Dimas? Sekitar 3 jam. 3 jam. Mbak Nurul? 1 itu udah paling lama, Pak. Lama. Mas Rafif? Paling 1 sampai 4 jaman, Pak. 1 sampai 4 jaman. Mbak Naila? Kalau saya tidak punya game, Pak. Nggak main. Oke. Mas Rahman? Saya 2 jam, Pak. 2 jam. Mas Abdullah? 2 jam, Pak. 2 jam. Mas Mbak Idatun? Setengah jam, Pak. Setengah jam. Mas Bimo? Sekitar 1 sampai 2 jam. 1 sampai 2 jam. Mbak Azara? 1 jam, Pak. 1 jam. Mas Rafa? Saya 4 sampai 5 jam. 4 sampai 5. Mbak Kamelia? 3 jaman. 3 jaman. Mbak Lucy? Nggak main. Nggak main game. Oke. Mbak Sarsabila? Saya tidak main, Pak. Nggak main. Mas Angga? Mungkin 4 sampai 6 jam, Pak. 4 sampai 6 jam. Mbak Mei? Cuman 1 jam, Pak. Jam. Mbak Dwi? Nggak main game, Pak. Nggak main game. Oke. Berarti kurang lebih 23 yang nggak main game, kurang lebih 5 orang ya. Yang lain pecinta game. Sama seperti Pak Rik. Iya. Sudah kelihatan ya? Nggak perlu saya simpulkan ya. Jangan sudah tertawa sendiri ya. Alhamdulillah rata-rata untuk kondisi medsos itu 3 jam ya. Untuk main game kurang lebih saya katakan 1 jam 2 jam ya. Katakan 2 jam lah rata-rata. 5 jam ya. Berarti 24 sudah hilang 5 jam ya. 9 jam ya. Jelas? Kurang 1 pertanyaan lagi. Tapi saya nggak tanya. Yang ini masih saya sebutkan yang masalah main game sama yang kedua terkait tadi media sosial ya. Nggak perlu saya sebutkan lagi ya. Terkait apa, Pak? Anda belum lihat drakornya ya. Drama Koreanya ya. Anda belum melihat anime juga ya. Atau film yang lainnya ya. Hidup Mbak Mas kok kelihatannya baik-baik saja kelihatannya ini. Paham maksudnya? Saya masih apresiasi ke Mas Rafif sih. Mas Rafif sudah memblog untuk media sosial, saya apresiasi. Saya bukan untuk menyalahkan yang medsos ya. Lihat sikon Mas. Karena saya kondisinya melihat itu kelihatannya jenengan buka Instagram nggak mungkin 5 menit lah kalau waktu senggang. Tangan Anda kan gatel ya. Apalagi turunan-turunan lambe turah. Komen aja. Apa ini dilihat lagi? Hidup jenengan kayak nggak ada beban. Paham maksud saya? Mas, waktunya kita itu sama, saya simpulkan. 24 jam. Tergantung Mbak Mas itu mau baginya apa. Jelas. Yang saya simpulkan lagi, apa yang Mbak Mas tanam sekarang, Mbak Mas tua ya nanti. Pak, kalau saya kondisinya gimana? Simpel, saya tadi sudah ngomong juga. Mbak Mas ngasih linknya kemarin kan beres. Nggak ada masalah. Mbak Mas datang kuliah, udah beres. Di sini loh saya mengingatkan manajemen waktunya main. Kalau ada tugas, saya sarankan secepatnya jenengan selesaikan. Kalau sudah selesai, apa ya bagi saya? Main game itu nggak jadi beban pikiran tugas gitu loh, Mas. Jelas. Daripada jenengan tidur kepikiran tugas, main game kepikiran tugas, kenapa nggak dieksekusi sih tugasnya? Paham? Kelihatannya 19 jam. Itu belum bagi pecinta Dota ya. Wah, penyakit. Masih jam 12, masih pagi. Jam 1 masih pagi. Mau beli apa? Aduh. Jam 1 masih pagi. Atau kondisi nanti baru ngelihat, oh sudah subuh. 3:30, habis ini subuh. Baru tidur ya. Mulia sekali jenengan. Waktu mau subuhan tidur. Jelas lah subuhannya bablas lihatnya itu. Paham maksudnya ya? Ya, manajemen waktunya ditata. Saya cuma ingatkan, kalau yang bagi yang mungkin pendapatnya Mbak Mas over, tolong di-rate.
Walaupun tahu saya kondisinya Mbak Mas itu kuliahnya itu lagi pandemi ya. Kuliah apalagi mohon maaf kalau nggak sama Pak Ari, nggak on kamera Pak, gelembang-gelembung hilang dan laptopnya dipasang, off kamera, udah Pak jenengan auto bu, jenengan ngomong apa aja terserah saya nge-game. Bagus. Buang-buang kuota. Paham maksud saya? Bapak Ari emang seperti itu. Waktunya kuliah, Mas waktunya kerja. Udah. Jelas? Sampai sini? Saya lanjut ya. Saya masih kurang satu pertanyaan kan? Saya lanjut sosial eksperimen yang satu. Tentang apa Pak? Anime, film? Ya. Saya mau tanya. Mbak Mas, dalam satu hari itu olahraga berapa jam? Kalau nggak satu hari, 1 minggu lah. Dengan olahraga nggak sih? Jawab yang jujur ya. Saya mulai dari Mas Mahendra dulu. Gimana? Kalau saya 1 minggu sekitar 1 sampai 2 jaman Pak totalnya. Totalnya. Oke, 1 hari belum tentu ya? Iya. Oke. Kembali lagi Mas Ilham. 1 jam Pak. 1 hari. Biasanya 1 jam per minggu. Kalau hari-harinya biasanya buat peregangan doang gitu. Kejam. Biar nggak kaku. Mas Gandhi, katanya peregangan itu kalau capek main game mulet ke kanan ke kiri ya? Peregangan ya. Itu Pak. Ya gitu, kadang biasa gara-gara itu capek ya, peregangan gitulah. Olahraganya terpaksa ya, bagus. Oh ya saya ingatkan dulu sebelum saya lanjutkan, ini gamenya bukan jalan ke pasar ya? Saya jalan ke pasar Pak, jalan ke masjid Pak, itu kan sudah olahraga Pak, nggak gitu juga ya? Yang benar-benar olahraga lah kondisinya. Mas Gandhi, gimana? Berapa jam, Mas? Untuk seminggu sih saya olahraga 1-2 kali, biasanya sekitar 3 jam, Pak. 3 jam. Oke. Mas Bayu? Mas Bayu Arya? Ya, Pak. Saya seminggu mungkin 1-2 jam. 1-2 jam. Mbak Nurul? Seminggu 1 jam, Pak. 1 jam. Mas Dimas? Dalam seminggu sekitar 1 jam, Pak. 1 jam. Mas Faisal? Kalau saya setiap hari pasti olahraga sih Pak, sekitar 1 jam nyampe 2 jaman. Ya, betul. Mbak Ika? Jarang-jarang Pak, paling seminggu 1 jaman. 1 jaman. Mas Slamet? Mas Slamet? Kalau sekarang sudah ini catatannya udah 54 hari yang lalu sudah nggak olahraga Pak. Kalau dulu hampir setiap hari Pak pasti. Oke, kejam. Mbak Hildatul? 1 minggu 1 jam Pak. 1 jam. Mas Abdullah? Saya sehari 20 menit Pak. 20 menit. Sekitar segitu. Kejam. Mas Rahman? Kalau saya setiap hari itu setengah jam Pak. Cuma kalau hari Minggu itu insya Allah 2 jam. Oke. Mbak Naila? Kalau saya seminggu mungkin 1 jaman, Pak. 1 jaman. Mas Afif? Paling saya berenang, Pak, seminggu 3-5 jam. Kejam. Mbak Lucy? Kalau saya per hari 15 menit, Pak. 15 menit. Mbak Amelia? Seminggu biasanya 2 jaman. 2 jaman. Mas Rafa? Saya seminggu bisa 3-4 jam, Pak. 3-4 jam. Mbak Azara? Kalau saya seminggu 2 kali, Pak, sekitar 3 jam. 3 jam. Mas Bimo? Saya udah lupa kapan terakhir kali saya olahraga, Pak. Oke, kejam. Mbak Dwi? 4-5 jam, Pak. 4-5 jam. Seminggu ya? Iya, seminggu untuk akhir-akhir ini. Mbak Mei? Kalau dalam seminggu bisa sekitar 2-3 jam, Pak. 2-3 jam. Mbak Salsabila? Seminggu sekitar 4-5 jam, Pak. 4-5 jam. Mas Angga? Seminggu itu sekitar 1 jam sampai 2 jam, Pak. 2 jam. Bukannya Mbak Mas di SD sudah diajari stretching ya? Pemanasan ya? Pemanasan butuh kurang lebih waktu 10 menit ya? Peregangan tangan gini
mohon maaf ya Mas, bukan seperti Mas Ilham kondisinya pegangannya itu dipaksa gara-gara capek main game. Harus berdiri Pak, capek duduk Pak. Yuk, yang saya ingatkan masalah olahraga, Mbak Mas itu biasanya Mbak Mas lupa untuk yang olahraga sih. Bersyukur kalau Mbak Mas seminggu masih ada olahraga. Tolong diingat, Mbak Mas bagi yang mencari kerjaan nanti, itu mesti ada yang namanya medical check up. Kalau di perusahaan besar, misalnya kalau di Petro, teman saya disuruh lari putar lapangan, Mas. Ngetesnya sederhana, silakan lari 30 menit, minimal dapat berapa putaran, dah. Kalau di bawahnya standarnya yang diminta perusahaan, kemungkinan nggak terima, Mas. Karena perusahaan kan mencari orang yang bisa kerja bukan untuk mengobati orang, kan. Kalau saya mengobati orang kan rugi, Mas. Sebagai bos, paham maksudnya? Misal yang saya omongkan ini, saya juga nggak tanya terkait rokok. Kalau masalah rokok, kalau bisa dikurangi, ya. Paru-paru jenengan itu bukan sulapan untuk besok medical check up, paru-paru hari ini hilang, Pak. Flagnya. Susah yang hilang itu ya. Ada rongsennya juga, Mas. Paham maksud saya? Saya ingatkan untuk yang ini, silakan. Karena kondisinya agak fresh, Mas, kalau di olahraga. Nggak ngantuk kayak gitu. Kalau yang terkait manajemen waktu, silakan tergantung Mbak Mas sih. Kalau masalah tim, Mbak Mas lah. Kalau Pak Arik sarankan, saya biasanya jam 11 saya timer sih, Mas. Jam 10.30 saya kasih timer, waktunya untuk siap-siap. Siap-siap buat apa, Pak? Bersih-bersih diri biasanya. Cuci muka, atau wudhu, atau yang lainnya. Jam 11 tidur. Bahkan kalau hujan seperti ini, jam 9 tidur. Tapi kalau mahasiswa saya berbeda. Mahasiswa saya jangan dicontoh ya. Sering kalau tidurnya subuh. Karena bagi saya mengerjakan skripsi itu enak pada saat malam hari. Hening. Jelas ya. Tapi jangan dicontoh ya. Nah, Pak Arik kondisi seperti itu gimana, Pak? Habis subuhan saya tidur, Mas. Jelek itu. Asli jelek. Berubah habit itu lama. Caranya Pak Arik apa? Jam 9 tidur, silakan tidur. Tapi kelihatannya Mbak Mas agak susah ya jam 9 tidur ya. Tangannya biasanya usil ya. Instagram itu usil aja. Atau diajak sama temannya PUBG, ayo main PUBG. Enggak ah, aku mau tidur. Alah, kemarin kalahan aja. Siapa bilang main PUBG? Dipuji setan kalahan aja sudah main PUBG lagi. Sudah kelihatan ya? Saya sedikit sosial eksperimen ya. Kenapa Pak? Saya tetap di sosial eksperimen di sini. Bapak rumah tangga nggak ada ya? Bapak rumah tangga nggak ada ya, saya bilangnya ya. Kalau ada yang namanya bapak rumah tangga, tolong mau dibina atau dibinasakan ya. Ya ada Mas, bapak rumah tangga Mas, harga diri Mas. Kalau ibu-ibu mah ada ibu rumah tangga, nggak usah kerja, nggak masalah. Jelas. Kenapa Pak kondisinya seperti itu? Mungkin Mbak Mas sekarang lagi disubsidi sama orang tua ya. Ada yang sudah kerja sendiri? Tadi ada yang izin tadi, pulang kerja. Good job. Jadi saya bilangnya kalau jenengan dapat uang sendiri, mau rokok atau mau apa, itu uang-uang jenengan sih. Tapi saya sarankan jangan ya. Apalagi jenengan dapat beasiswa kuliah. Masya Allah. Nggak tahu ya Mas, saya kalau sedikit sharing, kalau pendapat saya pribadi, saya agak gemes Mas. Jenengan itu dapat beasiswa tapi bisa ngerokok. Paham maksud saya? Saya itu agak gemes kalau jenengan itu dapat orang tua, udah dari orang tua tapi buat ngerokok. Karena jenengan masih disubsidi gitu. Apalagi yang dapat beasiswa ngerokok. Ya Allah, Anda ngerokok aja disubsidi rakyat loh. Astagfirullahaladzim. Ini satu. Atau yang kedua, bagi yang masih pacaran ya, dapat beasiswa dibuat pacaran. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Anda pacaran aja disubsidi sama rakyat, Mas. Jelas ya? Itu yang saya ingatkan. Saya jomblo kok, Pak. Iya, saya menghibur yang jomblo-jomblo kok, Mas. Ada yang ingin diskusi? Saya sosial eksperimennya tadi saya ingatkan untuk manajemen waktu. Saya harapkan Mbak Mas kalau punya skill, silakan punya skill masing-masing. Mau pemrograman, Anda mau AR/VR, mau media pembelajaran, mau apa, minimal punya satu skill. Dan doa saya semoga mahasiswa saya minimal bisa kerja. Dah. Dan itu semua.
Saya khawatirnya kalau jenengan keluar dari sini masih belum bisa kerja, jenengan mau disubsidi sampai kapan? Dan yang kedua, saya bukan berdoa jelek ya. Anda pernah bayangkan nggak kalau subsidi Anda itu berhenti? Mohon maaf. Umur kan nggak ada yang tahu. Pak Ari nge-game, saya nge-game Mas. Sebelum jenengan tadi, saya ngajar jam 3:30 ya. Alhamdulillah saya nggak terlambat ya. Kalau masih saya slow, saya tadi nge-game setengah jam. Bukan setengah jam sih, jam 3:50 lah. Saya capek habis progress report skripsi. Masih jet lag, nge-game sebentar, ya udahlah. Karena saya yakin kalau saya tinggal sholat duluan kayak gitu, telat saya. Makanya ini mungkin saya habis ini selesai ya. Jangan sudah, saya agak patut dari ini. Jelas? Sampai sini nanti yang pengen diskusi? Atau yang pengen menyampaikan unek-unek? Saya salah jurusan, Pak. Kalau salah jurusan, mending pindah dari habis ini. Kok susah banget sih. Kalau enggak, insya Allah kita pertemuan lagi, saya kasih info selanjutnya ke Mbak Mas, pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas kehadiran Mbak Mas. Mohon maaf kalau ada salah kata atau perbuatan saya yang tidak mengenakan Mbak Mas. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Nanti ingetin bapaknya, Gih. Udah diingetin nggak? Aku kemarin udah ngingetin loh, padahal minta disuruh ingetin lagi. Aduh. Ingetin lagi, ingetin dulu, anjir.